Tribuners kembali lagi dalam program Depok hari ini masih bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Pak Wijayanto. Nah, kita akan tanya-tanya nih soal yang sering terjadi, nah hanya di Depok, di wilayah lain juga banyak terjadi tentang tawuran. Ini yang meresahkan masyarakat dan terutama orang tua. Nah, di Depok gimana nih Pak? Ya, terima kasih Om Doni. Jadi sebenarnya fenomena itu merata di setiap daerah. Ya, mungkin karena usia muda segala macam ya, emosi sedang tinggi-tingginya gitu ya. Namun Kota Depok sebenarnya relatif sedikit lah kasus-kasus dibanding. Saya kan pernah ada di beberapa kota ya, saya nggak usah sebut lah. Sebelum di Depok itu sudah ke beberapa kota, termasuk yang relatif sedikit ya atau sedikit. Namun demikian ini bukan berarti harus tidak boleh dicarikan solusi, nggak boleh. Makanya harus. Nah, permasalahan pelajaran seperti ini itu nanti ada kaitannya juga dengan narkoba. Kaitannya, terkaitan dengan perisek. Ya, perisek. Kaitan dengan mungkin nanti arah pemikiran radikal. Jadi pemikiran radikal, perisek, tawuran dan kekerasan, termasuk narkoba itu bagian yang menjadi PR kita. Itu milenial semuanya ya? Bahasanya bukan milenial ya. Itu istilahnya fenomena di usia remaja. Nah, karenanya kita melakukan berbagai upaya. Tadi yang saya sebutkan apa yang kami lakukan untuk mencapai mencegah itu ya tadi dari 6 karakter profil Pancasila itu 3 itu targetnya adalah mencegah yang tadi. Kalau dia ngerti agama, dia nggak akan lakukan perisek, dia nggak akan lakukan narkoba, dia nggak akan berantem, kan gitu kan? Kalau dia berkebangsaan, dia akan toleran, akan bersatu, berpadu, saling tepo seliro, saling memaafkan, begitu. Kalau dia memiliki kecerdasan sosial, dia bisa bahu-membahu, saling menolong, gotong royong, begitu. Nah, semuanya itu kan bagian upaya pencegahan terhadap pemikiran radikal, tawuran, mungkin narkoba atau kegiatan perisek lainnya gitu ya, atau kegiatan yang berbau dengan seks. Nah, itu yang pertama kita lakukan di sekolah ya, pembinaan oleh guru secara melekat karena masuk dalam bagian target pendidikan atau target yang ingin saya capai. Masuk kualitas itu ya. Itu masuk kualitas tadi, kualitas pendidikan dan untuk pendidikan kan tiganya itu yang itu baru satunya dari 3 itu satunya yang hanya otak atau kritis pemikiran atau kognitif. Satunya lagi diajarkan kreatif dan inovatif, berkreasi. Nah, baru yang terakhirnya mandiri. Nah, yang 3 itu modal dasarnya. Gitu. Nah, itu dari situ. Pertama dari sekolah. Kedua, di pihak orang tua. Kita dengan komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua bahwa ini tugas bersama loh. Pendidikan, iya benar. Pendidikan, kemudian jiwa anak-anak kita, perkembangan dan seterusnya dari anak kita itu tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak sekolah atau pemerintah, tapi pasti yang utama adalah orang tua. Tuh. Ya, yang ketiga pasti kita berkomunikasi dengan instansi terkait. Misalnya kalau tawuran dengan Polres, kalau narkoba dengan BNN, gitu ya, banyak hal kita lakukan. Kayak kemarin kami melakukan deklarasi damai, misalnya ya. Deklarasi damai anti tawuran, ya. Disdik dengan Polres. Disdiknya perwakilan kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa. Itu termasuk swasta ya? Swasta, negeri swasta perwakilan ya, sampling lah di beberapa sekolah, datang di Polres, kita upacara atau apel sedikit, kita sampaikan pesan-pesan dan sosialisasikan apa yang boleh dan tidak boleh, yang menjadi tujuan-tujuan kita segala macam. Itu, nah, satu, ini masuk dalam kualitas pendidikan yang menjadi tugas kepala sekolah dan guru. Kedua, berkomunikasi dan bekerja sama, berkolaborasi dengan sekolah. 3, berkolaborasi dengan instansi terkait. Nah, yang keempat, kalau diperlukan tetap kita harus lakukan penegakan hukum. Iya,
Ini bukan nakut-nakutin anak-anak kita, bukan. Anak di usia lebih dari usia hukum anak, Iya. berlaku hukum positif dewasa. Ya, Di atas 18 tahun. ya misalnya seperti itu. Atau kita bisa bayangkan begini. Kalau ada anak bawa celurit, Nah, iya bawa ini. parang. Waduh. Benar. Kalau di medsos kan gede-gede tuh. Iya, ya misalnya seperti itu. Nah, Kira-kira dia kalau nggak ketangkep akan mencelakakan orang tidak? celakakan dong. Akan mencelakakan. Hmm. Akan mencelakakan. Kalau yang sudah seperti ini kan wajar kalau dihukum. Atau dibina lah lebih tepatnya. Iya. Dibina. Ya. Kemarin adalah kepergok mau tawuran. Alhamdulillah belum jadi. Nah, Belum jadi. Nah ini ya kerjasama kita dengan instansi terkait ini mencegah. Betul. Kalau udah terjadi nanti kerjasamanya dengan rumah sakit ya. Sama kuburan. jangan dong. Nah, jangan kan? Makanya sebelum terjadi dengan instansi terkait. Oke. Kalau narkoba nanti kerjasama dengan penjara. Betul. Rugi dong. Mendingan dengan BNN, pencegahan dulu. Sama ya tadi. Dengan Polres kita tuh orientasinya pencegahan. Oke. Jadi dengan pelajar ini orientasinya pencegahan, bukan orientasi penindakan. Oke. Enggak, ya itu kata kunci. Pencegahan bukan penindakan. Karena bagaimanapun ini anak kita, aset bangsa yang harus diselamatkan. Oke. Gitu, Bang Dudi. Tribuners, tadi disampaikan bahwa mencegah tawuran dan peredaran narkoba di lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Nah, kita tanya, apakah ada mungkin kalau dulu tuh polisi yang mengawasi pergerakan pelajar sehingga tidak terjadi tawuran, dan mungkin ada satgas khususnya, atau mungkin di tingkat RW ada polisi narkoba gitu? Gimana Pak Wijaya? Ya. Kamtipmas itu Iya. sekali lagi tanggung jawab bersama. Oke. Ini kalau melebar sedikit lebih dari sekedar dunia pendidikan ya. Iya. Berarti juga warga gitu. Tapi kalau dalam konteks dunia pendidikan, kami antisipasi dengan pencegahan-pencegahan itu. Maka di setiap sekolah itu ada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang menangani kesiswaan. Ya, itulah salah satu tugasnya kalau disebut satgas, walaupun bentuknya bukan satgas. Ya. Nah, itulah tugasnya untuk memantau pergerakan anak-anak, bukan mencurigai ya, mengidentifikasi lah, mengidentifikasi potensi-potensi destruktif misalnya seperti itu. Itu kita lakukan lewat timnya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, seperti itu. Teman, memang kalau sudah di luar, di rumah, tidak di dalam sekolah itu kan harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Ya? Masyarakat kalau melihat yang mencurigakan, ayo lakukan pembinaan. Nggak bisa kasih tahu aparat penegak hukum gitu. Orang tua kalau melihat anak yang mencurigakan, ayo bina. Jangan Gitu. dilindungi, ya? Jangan dilindungi, jangan didiamkan. Ya kalau orang tua melindungi anak, saya kira itu naluri dan fitrah ya. Tapi ada level tertentu yang nggak harus dilindungi, malah dia Bisa membayarkan orang tidak dilindungi. membiarkan Ya? anak dan membiarkan orang. Iya. Justru dengan dia bukan melaporkan ya, merehabilitasi anak supaya nggak keterusan narkoba itu justru karena sayang. Kalau didiemin, wah itu justru nggak sayang dong. Iya begitu. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu, Bang Dodi. Tribuners, ini tidak hanya Dinas Pendidikan dan Polres Kota Depok untuk mencegah terjadi tawuran pelajar, tetapi partisipasi dari masyarakat dan juga orang tua juga jangan ragu-ragu kalau anaknya pulang, periksa tasnya, periksa HP-nya, ya. Ya, cuma harus pandai-pandai. So begini. Secara psikologis, kalau anak terlalu diperiksa, terlalu apalagi handphonenya dilihat, itu ada privasi anak yang juga harus kita jagain. Kemudian kita ngerti kok anak sedang bermasalah itu tahu, harusnya ngerti. Kalau jadi tetap mantau dengan pandangan yang tajam, dengan telinga yang tajam, tetapi juga tidak harus membuat anak tidak nyaman. Nah, kalau anak tidak nyaman dan kemudian itu terjadi di rumah ketidaknyamanannya, Bahaya. apalagi orang tua yang melakukan, takutnya kontraproduktif. Ya, Mbak, mungkin lebih serunya bahaya, tapi yang saya ingin pakai bahasa halus kontraproduktif. Maksud alih-alih pengen jagain anak, malah anak mencari kebebasan di luar pengetahuan orang tua. Yang terpenting adalah bukan itu. Yang penting adalah bagaimana anak tidak melakukan kegiatan destruktif karena kesadaran, karena keimanan, karena punya jiwa kebangsaan,
karena punya jiwa sosial yang tinggi. Gitu yang tadi target mutu pendidikan. Betul. Saya pernah dengar bahwa rumah itu adalah madrasah ya. Madrasatul ula, orang tua ibu. Peran orang tua sangat menentukan. Oke, Tribuners, tadi disampaikan semua pihak stakeholder harus menjaga bersama jangan sampai terjadi keributan. Jangan kemana-mana, kita ngobrol yang lebih seru bersama Kepala Dinas Pendidikan.